Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sayur lodeh dan hipertensi. Apakah orang yang punya hipertensi atau tensi darah yang tinggi boleh makan sayur lodeh? Yuk kita mulai bahas ya. Sayur lodeh ini sebelumnya teman-teman harus tahu ya bahwasanya bahan dasarnya itu salah satunya adalah santan ya. Belum lagi ditambah dengan sayur nangka atau istilahnya lodehnya itu ya, tewelnya itu. Dan bisa juga ditambahkan dengan tetelan daging ya, daging sapi. Jadi bukan bukan daging yang lain ya, tapi dia memakai tetelan ya. Jadi tetelan itu daging yang yang agak-agak kenyal kayak karet gitu teman-teman ya. Dan itu kalau dibuat kuah terasa sangat sedap sekali ya. Buat orang yang memiliki tensi tinggi tentu harus waspada dengan santan dan tetelan ini. Karena apa? Karena keduanya rawan sekali membuat tensi darah naik yang sebelumnya diawali dengan kenaikan kolesterol ya. Karena santan itu bisa memicu kolesterol dan juga lemak dari tetelan daging sapi itu juga mengandung kolesterol ya. Itu yang harus diwaspadai. Tapi ada juga sebagian orang yang masak sayur lodeh ini tanpa daging sapi atau daging tetelan ini ya. Jadi cukup santan aja. Kalau nggak ada santannya bukan sayur lodeh namanya ya. Jadi dua yang harus diwaspadai ya, tetelan itu sama santan ya. Kalau santan ini wajib hukumnya ya, yang ada di sayur lodeh ya, karena dia yang buat sayur ini menjadi pekat ya, menjadi keruh khas ala sayur lodeh. Jadi dia selalu ikut ya, selalu ikut, dan itu yang harus diwaspadai. Jadi saya sarankan untuk Anda yang atau teman-teman ini yang tensinya sudah tinggi-tinggi ya, cenderung tinggi memang ya, dan saat ini memang sedang menjalani terapi hipertensi pakai penurun hipertensi, setiap hari minum, tentu agar proses terapi pengobatan ini bisa maksimal, tentu teman-teman harus menghindari makanan-makanan yang berlemak tinggi dan berkolesterol tinggi. Contoh salah satunya adalah sayur lodeh ini. Jadi saran saya cobalah tidak makan sayur lodeh ini ya. Cari sayur yang lain yang masih gurih, yang masih enak, yang masih sedap ya. Nah itu kalau pingin banget ya, saya khawatir ya. Karena apa? Kalau orang kadung suka sama sayur lodeh ini sulit untuk makan dalam jumlah porsi yang sedikit, karena memang dia terus kayak mengundang tangan untuk nyendok terus, nambah gitu. Memang rasanya luar biasa, apalagi kalau dicampur dengan ikan asin. Wah, luar biasa. Sayur lodeh ikan asin ditambah tahu sama tempe, luar biasa. Masya Allah nikmatnya. Ingat, bukan berarti sayur lodehnya yang jahat, tetapi kondisi tubuh kita yang memang tidak bisa atau tidak selayaknya lagi menerima makanan-makanan atau asupan berlemak tinggi, berkolesterol tinggi ya. Buat orang yang sehat-sehat saja tidak ada masalah kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi atau diabetes, tidak ada masalah jantung, tidak pernah mengalami stroke atau pasca stroke, tentu boleh-boleh saja makan sayur lodeh ini. Toh sayur ini juga halal ya, tidak ada masalah ya. Tapi kalau sudah kena tensi tinggi, ayo belajar untuk mengerem ya, mengendalikan, jangan makan sayur lodeh ini, karena mengingat di sini ada santan dan juga ada tetelan sapi, atau kadang dikasih balungan ya. Jadi tulang-tulang sapi itu kan masih ada sedap-sedapnya. Kadang seperti itu ya. Bagaimanapun kalau direbus tetap dia mengeluarkan lemak-lemaknya ya, gaji-gajinya itu di kuah-kuahnya itu. Nah itu saya kira sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Sebaiknya stop makan sayur lodeh, sayur yang bening-bening aja, yang jernih-jernih aja, tetapi dengan lauk yang gurih. Nah itu, jadi kita tetap bisa merasakan enak ketika makan. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.